Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malek Kartika, jurusan Sistem Informasi kelas A, Fakultas Ilmu Komputer, angkatan 2018. Saya akan memaparkan materi mata kuliah perancangan sistem informasi. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem yaitu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan bersama-sama dalam melaksanakan suatu kegiatan dan menyelesaikan suatu sasaran. Yang kedua, konsep dasar sistem, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling terkait bekerja sama untuk memproses atau memasukkan input yang sudah digunakan dalam sistem. Yang ketiga, elemen sistem terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, tujuan sistem yaitu membantu dan mempermudah tugas yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, batasan sistem yaitu kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh komputer dalam mengolah data atau kemampuan tenaga manusia dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga, kontrol yaitu digunakan untuk mengolah data, sehingga kontrol diletakkan pada bagian prosesor komputer. Yang keempat, input yaitu sistem yang bertugas untuk mengolah data dalam komputer. Yang kelima, proses yaitu sistem yang bertugas untuk mengolah data yang telah digunakan melalui melalui bagian dari input. Kemudian output, sistem yang bertugas untuk menampilkan keluaran hasil dari mengolah data yang digunakan melalui elemen proses. Kemudian umpan balik yaitu mengevakuasi atau melihat kembali cara kerja yang telah berjalan, apakah sudah sesuai yang diharapkan. Kemudian ada klasifikasi sistem, terbagi menjadi 3, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak yaitu sistem yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yang biasanya berupa ide-ide atau pemikiran. Sedangkan sistem fisik yaitu sistem yang bisa dilihat dan biasanya digunakan oleh manusia. Yang kedua, sistem alamiah dan buatan. Sistem alamiah yaitu sistem yang terbentuk oleh alam, sedangkan sistem buatan yaitu sistem yang dirancang atau dibuat oleh manusia. Yang ketiga, sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan oleh bagian luar sistem, sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi luar sistem. Sistem terbuka yaitu sistem yang berpengaruh oleh bagian luar sistem. Kemudian analisis sistem. Analisis sistem yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan
kemampuan merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun tugas analisis sistem yaitu mengumpulkan dan menganalisa segala dokumen-dokumen, file-file, dan formulir yang digunakan sesuai dengan sistem yang berjalan, dan merancang perbaikan sistem sehingga dapat menyusun sistem yang baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.